Saudara, kita pantau bersama bagaimana hari kedua jalannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dari Kota Bekasi dan Depok. Sudah ada rekan kami, ada Jonah Hamonangan dari Kalimalang Bekasi dan juga ada Elgin Fridianto dari Margonda Depok, Jawa Barat. Kita ke Kalimalang terlebih dahulu, ada rekan Jonah Hamonangan. Selamat pagi Jonah, bagaimana pantauan Anda pagi ini di sana? Kemarin di Bekasi masih ramai aktivitas warga, pada pagi ini seperti apa situasinya? Ya, selamat pagi Ian dan saudara. Memasuki hari 2 PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, tentu saja ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi dalam rangka menekan peredaran dari virus COVID-19. Saat ini saya berada di Jalan Raya Kalimalang, perbatasan antara Jakarta dan Kota Bekasi. Tentu saja para petugas saat ini sudah dalam rangka melaksanakan persiapan, di mana petugas sendiri merupakan gabungan dari polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP. Persis di belakang saya ini merupakan arah masuk dari arah Jakarta menuju Kota Bekasi, dan saat ini kepadatan memang sudah mulai meningkat. Banyak sekali mulai dari warga yang bekerja di Bekasi dan juga banyak dari mungkin para masyarakat yang memang selama ini bekerja di Jakarta dan juga tinggal di Bekasi. Sedangkan terkait dengan adanya pengawasan dilakukan dari total 34 titik pengawasan, ada 14 checkpoint yang digelar di seluruh Kota Bekasi. Dan di samping kiri saya atau belakang saya ini merupakan bentuk dari checkpoint, dan checkpoint ini saat ini sudah dalam masa persiapan, di mana kami melihat ada petugas Dishub, ada petugas pihak polisian, dan juga dari Satpol PP, di mana mereka dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan dan memberitahukan kepada para petugas. Hari ini merupakan hari kedua, jadi sasarannya misalkan seperti roda 2, roda 4, sedangkan untuk roda 2 sendiri mereka akan dicek baik dari mereka menggunakan masker atau tidak, ataupun mereka masih berdua misalkan dalam satu motor. Sedangkan untuk roda 4 sendiri, nah ini seperti di depan kita ini, kita akan melihat apakah warga sudah patuh atau tidak, mengingat ada pembatasan mulai dari driver dan juga dari sisi penumpang. Nah, kalau kita lihat nih persis di depan kita di minibus ini, baru saja ada penindakan dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana tadi sebelumnya ada 2 orang yang duduk di kursi depan. Nah, ketika ada penindakan dan diberitahu oleh para petugas, maka tadi di penumpang yang di sebelah driver langsung pindah ke belakang. Jadi memang masyarakat harus tahu bahwa dengan adanya aturan PSBB ini ada maksimal 50% dari tiap kendaraan. Jadi untuk kendaraan kecil itu dari yang formasi 5 tempat duduk hanya bisa 3, sedangkan untuk seperti minibus mereka hanya maksimal 4. Pembatasan seperti ini dilakukan sebagai upaya efektif dalam rangka menekan peredaran COVID-19. Ian. Jonah, kemarin masih banyak pengendara ataupun warga yang memang mengeluhkan tidak mengetahui terkait dengan PSBB karena merupakan hari pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan hari ini? Apakah sudah banyak yang ditemukan melanggar begitu di kawasan tempat Anda berada saat ini? Iya, yang tadi kami sempat bertanya kepada para petugas Dishub. Jadi untuk penerapan PSBB sendiri ini digelar 2 minggu ya, mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28. Sedangkan untuk pelanggaran sendiri masih didominasi oleh roda 2 yang banyak dari mereka yang tidak menggunakan masker, dan banyak juga dari mereka yang masih berdua dalam satu motor. Dan ini persis di belakang tadi juga baru ada penindakan untuk kendaraan roda 4, di mana mereka masih berdua di dudukan, sedangkan formasi yang harus dilakukan di PSBB itu terpisah. Jadi untuk kursi driver harus 1 orang, sedangkan untuk kursi penumpang itu bisa 2. Dan untuk sanksi sendiri dari Pemkot Bekasi sendiri nanti akan memperlakukan denda atau sanksi yang cukup tegas. Untuk denda sendiri nanti maksimal 100 juta, sedangkan sanksi sendiri itu maksimal 1 tahun. Seperti inilah kondisi terakhir atau kondisi update dari penerapan PSBB di Bekasi. Nah, penindakan seperti inilah yang dilakukan. Bisa kita lihat ini ada sebuah minibus yang langsung diberhentikan oleh petugas Dishub. Nah, ini terlihat sekali ada 2 orang yang di depan, di kursi depan. Langkah pertama dilakukan adalah petugas gabungan ini akan memberitahukan kepada untuk pengemudi bahwa ini harus dipindah, jadi tidak boleh depan, sebagai salah satu upaya untuk menghindari dari penyebaran COVID. Apalagi kalau kita lihat ini tidak memakai masker sama sekali. Nah, ini petugas juga menghimbau untuk menggunakan masker sebagai salah satu cara. Petugas tidak langsung
melakukan upaya keras, mereka melakukan upaya permisif dulu, memberitahukan secara halus kepada para masyarakat agar masyarakat tidak kaget dan tidak syok. Dan ini terus dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa ini merupakan sebuah cara yang sangat efektif dalam menekan peredaran virus COVID-19. Ian. Baik, terima kasih Jona. Ini artinya di Bekasi berbeda dengan hari sebelumnya yang masih ramai dan juga banyak pelanggaran. Hari ini sudah sedikit minim begitu ya. Dari Bekasi kita beralih ke Depok. Sudah ada rekan Elgin Fridianto. Bagaimana kita pantau situasi di sana. Elgin, apabila di Bekasi sudah mulai aktivitas berkurang, juga pelanggaran juga masih minim ditemukan. Bagaimana saat ini di tempat Anda berada di Depok? Ya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Terkait PSBB hari kedua di Kota Depok ini, memang dari pantauan kami terbilang cukup ramai. Juru kamera saya akan memperlihatkan suasana terkini di simpang Margonda, Jalan Margonda Raya. Dan dari yang dapat dilihat, memang untuk semua pengguna kendaraan bermotor itu baik roda 4 maupun roda 2 sudah menggunakan masker. Dan juga terkait dengan transportasi umum, social distancing juga diterapkan dengan bagaimana posisi duduk dari para penumpang yang ada di kendaraan roda 4 ini dibatasi hanya setengahnya dari jumlah kapasitas yang disediakan. Dan memang pada pagi hari ini menuju pukul 7 masih belum terdapat pengamanan di checkpoint persimpangan Margonda Raya ini. Dan terkait dengan penindakan juga kami masih menunggu informasi dari pihak keamanan gabungan Kota Depok. Dan dapat dilihat, saudara, penggunaan transportasi umum hanya sedikit saja penumpang yang diperbolehkan untuk naik. Dan terkait dengan suasana terkini, memang dibandingkan dengan hari kemarin masih terbilang cukup ramai. Dan kami akan terus memantau keadaannya hingga siang hari ini. Ian. Elgin, pantauan terakhir Anda di sana, apakah sudah menemukan ada pelanggaran-pelanggaran? Kita ketahui kemarin ada yang tidak memakai masker ataupun duduk yang berdekatan di kendaraan roda 4. Apakah juga ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh petugas? Kemarin hanya sekedar teguran. Lalu apa yang akan dilakukan oleh petugas pada hari ini jika ada pelanggaran yang ditemukan? Ya, Ian dan juga saudara, dari pantauan kami memang untuk pengendara motor hampir seluruhnya sudah menggunakan masker, namun untuk kendaraan transportasi umum memang masih ada penumpang yang duduk di depan. Dan nantinya setelah petugas keamanan akan berjaga di sini untuk keamanan transportasi umum, memang penumpang tidak diperbolehkan untuk di depan. Dan kemarin juga pada PSBB hari pertama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang meninjau ke Kota Depok untuk kemudian memberikan himbauan kepada petugas dan juga meminta kepada petugas, maksud kami, untuk segera diberlakukan tilang jika memang ditemukan adanya masyarakat atau warga Depok yang melanggar PSBB. Ian. Baik, terima kasih Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Ini artinya memang di Depok ini masih ramai aktivitas warga dan juga pelanggaran ditemukan terkait dengan masker dan juga jarak. Terima kasih juga sebelumnya ada Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.